Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Laila Nuraziza. Dan kali ini saya akan melakukan suatu wawancara mengenai seputar masalah-masalah yang terkait di masa pandemi ini kepada salah satu narasumber saya, yaitu seorang guru Bimba AIWO di Jakarta. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Gimana dengan kakak sendiri? Alhamdulillah baik juga. Oke Ibu, kalau boleh saya tahu nama Ibu siapa ya? Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Saya bisa dipanggil dengan Bu Ica. Oke, baik Bu kalau begitu. Jadi begini Bu, berkenan saya mendatangi Ibu, itu guna mewawancarai Ibu seputar kasus yang sudah cukup lama terjadi saat ini, yaitu wabah COVID-19. Ibu sendiri ini kan berprofesi sebagai guru ya, yang pastinya harus mengajar murid-muridnya setiap hari dan harus berinteraksi dengan mereka secara langsung supaya lebih jelas dalam memberikan suatu materi. Apalagi murid-murid yang Ibu ajarkan ini masih terbilang anak-anak. Nah, dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, sistem pembelajaran apa sih yang Ibu dan rekan-rekan guru lainnya berikan kepada anak-anak? Saya dan rekan-rekan guru lainnya memberikan sistem pembelajaran secara online atau pembelajaran daring, di mana pembelajaran daring tersebut itu disebutkan distance learning. Nah, apa itu distance learning? Distance learning ini disebutkan adalah pembelajaran jarak jauh, yang dimana antara guru dan siswa tersebut itu berbeda, yaitu dimana anak-anak di rumah dan gurunya itu di sekolah ataupun di rumah. Oke, kenapa sih Ibu memilih sistem pembelajaran tersebut? Kenapa ya? Kalau ditanya kenapa itu sih karena dari pemerintahannya menerapkannya sistem pembelajaran online agar dapat memutus rantai COVID secara cepat. Ya, jadinya di sekolah kami itu menerapkan sistem pembelajaran distance learning. Oke, dari jawaban yang telah Ibu sampaikan tadi, pasti pembelajaran daring ini sangat memerlukan banyak sekali dari internet ya, supaya memperlancar proses belajar mengajar. Nah, kalau boleh saya tahu, siapa sih yang bertanggung jawab atas biaya tersebut, baik untuk guru ataupun murid? Kalau yang bertanggung jawab dari murid itu masing-masing ya, dari orang tuanya sendiri, dikarenakan untuk biaya sekolahnya sudah dikurangi dari pihak sekolah. Untuk itu biaya internetnya itu ditanggung oleh masing-masing orang tua. Dan untuk guru itu sendiri itu dari pihak sekolah, dikarenakan dapat bantuan dari pihak sekolah dan pemerintahannya juga. Untuk masing-masing sekolah ada dana bantuan untuk kuota, jadinya diserahkan ke masing-masing guru. Itu aja sih. Oke. Kalau untuk proses pembelajaran daring ini kira-kira sudah dimulai sejak kapan ya Bu? Kalau proses awalnya sih mulai bulan April ya, dikarenakan pemerintahan mulai menetapkan pembelajaran online itu sekitar awal bulan April, dan terjadinya virus corona ini di akhir Maret ya. Kemudian di mana biasanya Ibu melakukan video virtual tersebut? Kalau untuk guru-guru sih melakukan video virtualnya itu ada yang di rumah, ada yang di sekolah, dikarenakan kami ke sekolah itu, atau guru-guru ya ke sekolah itu tidak bersama-sama, melainkan itu ada jadwalnya biar tidak berkerumunan. Nah, kalau untuk murid itu sendiri sih di rumah. Tapi sebelum ke sekolah itu para guru-guru ada tes. Oh, kalau untuk memasuki sekolah itu ya, untuk memasuki sekolah itu kami dan sekolah itu mempraktekkan protokol kesehatan ya, seperti mencuci tangan, mengecek suhu tubuh jika mau masuk ke dalam, seperti itu. Bagaimana sih cara Ibu dan sekolah agar dapat mengoptimalkan proses belajar mengajar di masa pandemi ini? Kalau dari pihak sekolah kami itu, cara mengoptimalkan pembelajaran online itu sudah diusahakan, seperti internet itu kan untuk mengoptimalkan pembelajarannya agar lebih lancar, agar dapat berjalan dengan lancar. Nah, tetapi pasti ada aja kendala yang kita tidak tahu, ataupun di saat sedang pembelajaran online dimulai
ada saja kendalanya seperti internet yang terputus lah, jaringan yang menghilang lah, atau HP baterai yang tiba-tiba mati, atau ada aja sih seperti itu. Kalau dari orang tua sih seperti itu, kalau untuk dari guru-guru sih sudah mempersiapkannya lebih baik. Mungkin Ibu ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini bisa dijadikan himbauan kepada seluruh masyarakat gitu. Bagaimana sih cara Ibu sendiri untuk menerapkan hidup sehat supaya terhindar dari penyebaran virus corona ini? Ya, kalau dari saya ya, cara mengantisipasi seperti 3M yang diberitahukan kepada masyarakat juga, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Kami di sini sudah memakai masker, sudah menjaga jarak juga, ya kan? Dan satu lagi, jangan lupa untuk kalau berpergian selalu cek kesehatannya seperti apa. Menggunakan sanitizer. Iya, menggunakan hand sanitizer. Itu aja sih dalam menjaga atau mengantisipasinya. Oke, baik Bu, kalau gitu terima kasih.